Selamat datang para fasilitator masa depan. Kita akan membahas fondasi penting untuk mengajar coding dan kecerdasan artifisial. Fasilitator coding dan AI harus menguasai dua pilar utama: literasi digital yang bijak dan analisis data yang tajam. Tujuan kita adalah melahirkan warga digital yang bertanggung jawab, mampu memanfaatkan data mentah menjadi pengetahuan yang berguna. Literasi digital adalah keterampilan penting menggunakan, mengevaluasi, dan menerapkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mari kita bedah 3 hal utama yang harus dikuasai oleh setiap fasilitator agar dapat mengajarkan literasi digital dengan baik. Pertama, kita harus memahami dasar-dasar teknis, bagaimana komputer, perangkat keras, dan data bekerja. Ini berarti fasilitator harus menjelaskan cara kerja jaringan, bukan sekadar menggunakan aplikasi, agar siswa mengerti fondasinya. Kedua, berpikir kritis terhadap informasi. Fasilitator harus melatih peserta menilai informasi yang ditemukan. Kemampuan membedakan sumber terpercaya dan mengidentifikasi berita palsu adalah keterampilan bertahan hidup di era digital ini. Ketiga, etika dan keamanan digital. Kita harus memahami dampak media sosial seperti isu privasi dan keamanan data yang krusial. Bagaimana menjadi warga digital yang beretika, produktif, dan aman harus menjadi fokus utama pengajaran Anda sebagai fasilitator. Contoh sederhana, ketika menerima pesan berantai yang viral, literasi digital memampukan kita untuk mengevaluasi isinya secara mendalam. Kita harus mencari tahu siapa sumber aslinya, membandingkan fakta tersebut di situs berita terpercaya lainnya. Yang paling penting, kita bertanggung jawab untuk tidak langsung menyebarkannya jika informasinya masih sangat meragukan atau tidak jelas. Setelah literasi digital, kini kita beralih ke pilar kedua. Bagaimana kita mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang berharga. Apa itu data? Data adalah fakta mentah, seperti simbol, angka, atau teks, yang belum memiliki makna jelas. Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, dan memodelkan data untuk menemukan informasi berguna, korelasi, kesimpulan. Hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah kunci. Ini seperti membangun piramida yang kokoh di dunia teknologi. Data adalah angka nilai ulangan yang masih mentah, contohnya 80, 95, dan 78, tanpa konteks yang berarti. Informasi menjawab pertanyaan apa? Misalnya, rata-rata nilai kelas adalah 84 setelah data diolah dan dihitung. Pengetahuan menjawab pertanyaan mengapa. Anda tahu nilai 84 itu tercapai karena metode belajar kelompok berhasil diterapkan. Sebagai fasilitator AI, penguasaan analisis data sangat penting. Kita fokus pada 4 jenis analisis yang perlu Anda kuasai. Jenis analisis data pertama adalah analisis deskriptif. Tujuannya adalah menggambarkan apa adanya yang terjadi pada data tersebut. Contohnya, guru melihat data presensi dan menemukan bahwa jumlah siswa yang sakit selalu lebih tinggi pada bulan November dan Desember. Analisis kedua adalah analisis diagnostik. Setelah tahu apa yang terjadi, kita mencari sebab mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu guru mengecek data cuaca, melihat curah hujan tinggi, dan menduga siswa sakit karena memang musim hujan saat itu. Analisis ketiga adalah analisis prediktif, menggunakan data historis untuk meramalkan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, guru memprediksi bahwa November dan Desember tahun ini akan terjadi lonjakan kasus sakit. Terakhir, analisis preskriptif yang paling canggih karena menentukan tindakan optimal atau langkah terbaik berdasarkan prediksi yang ada. Sebelum musim hujan tiba, guru mengingatkan siswa untuk minum vitamin dan membawa payung. Inilah tindakan proaktif yang dianjurkan. 4 jenis analisis ini harus diajarkan. Ini adalah dasar bagaimana kecerdasan artifisial mengambil keputusan dan tindakan nyata. Tantangan bagi fasilitator adalah menciptakan skenario coding yang mencakup semua jenis analisis ini, mulai dari data mentah. Ingat, analisis dimulai dengan membersihkan data. Data yang buruk hanya akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang sangat menyesatkan. Fokus deskriptif harus diajarkan sebagai dasar visualisasi. Apa yang dapat kita lihat dari kumpulan data ini secara nyata? Untuk diagnostik, ajarkan pemodelan korelasi. Bagaimana kita bisa menghubungkan data presensi dengan data cuaca secara efektif? Prediktif membutuhkan pemahaman tentang tren dan probabilitas. Ajarkan bagaimana AI menggunakan model regresi untuk memproyeksikan kejadian. Preskriptif adalah yang paling menantang. Ini memerlukan simulasi tindakan terbaik berdasarkan hasil dari semua analisis sebelumnya. Kembali ke literasi digital. Fasilitator harus mengajarkan etika saat menggunakan hasil analisis data yang sangat sensitif. Apakah hasil prediksi kita digunakan untuk membantu atau malah membatasi? Ini adalah pertanyaan etis yang harus dipikirkan bersama. Gunakan studi kasus hoaks yang menarik, misalnya dari pesan berantai, untuk melatih peserta berpikir kritis dan melakukan evaluasi sumber.
Fasilitator harus mampu menjelaskan teknis di balik coding kecerdasan buatan, termasuk bagaimana data diangkut melalui jaringan. Bayangkan kelas Anda sebagai simulasi dunia nyata. Siswa mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat rekomendasi preskriptif. Keberhasilan TOT ini terletak pada kemampuan Anda mengajarkan untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang sebarkan. Ingatlah bahwa data mentah tidak memiliki makna, tetapi melalui analisis yang tepat, ia menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat kuat. Setiap model coding AI yang Anda ajarkan pada dasarnya melakukan 4 jenis analisis tersebut secara berulang dan otomatis. Pikirkan itu. Fasilitator harus memastikan peserta tidak hanya menguasai bahasa coding, tetapi juga filosofi di balik penggunaan datanya yang bijaksana. Bekal ini akan menjadikan Anda dan peserta didik lebih dari sekadar programmer. Anda akan menjadi arsitek keputusan yang handal. Ringkasan, literasi digital dan 4 analisis data adalah bekal Anda. Gunakan contoh-contoh yang relevan dan praktis di kelas Anda. Buat analisis data menjadi alat yang menyenangkan dan memberdayakan peserta didik. Terima kasih telah berpartisipasi dalam TOT ini. Sekarang, mulailah melatih generasi cerdas yang bijak dan bertanggung jawab di era digital.